lagi di program acara konsultasi kesehatan. Tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia dan nikmatnya, alhamdulillah kami bisa kembali lagi hadir pada acara pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, serta uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke kerabat beliau, ke sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Dr. Nopriansah Darwin, SP, BKONK atau spesialis bedah onkologi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Baik ya, Masya Allah. Baik, terima kasih dokter atas kedatangannya di studio Anzah TV. Semoga dokter dan juga keluarga tentunya senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Anzah TV, khwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang deteksi dini tentang kanker payudara. Kita akan ulas bagaimana penjelasannya dari Dr. Nopriansah Darwin. Kemudian dan kami persilakan juga bagi pemirsa Anzah TV nantinya di sesi berikutnya yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan hubungi kami di 0821 80623333. Baik, mungkin kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Dr. Nopriansah Darwin ini adalah salah satu dokter tetap yang ada di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi ya, Dok. Insyaallah. Dan juga beberapa rumah sakit yang lainnya yang tentunya beliau punya jadwal yang lumayan padat ya, Dok. Kalau di sini saya mendapatkan informasi jadwal dokternya di RS Arafah itu Senin sampai Jumat jam 14 ya, Dok. 14. Sampai dengan selesai. Kemudian di hari Sabtu jam setengah 2, 13.30 ya, Dok. Sampai dengan selesai. Ini itulah jadwal beliau. Seandainya ada yang mau konsultasi ke beliau, silakan langsung datang ke sana ke Rumah Sakit Arafah sesuai dengan SOP yang ada ya, Dok. Mau kunjungan atau mau konsultasi sesuai dengan SOP di setiap rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Islam Arafah. Nah, Dok, kita akan bahas tentang deteksi dini kanker payudara. Kita akan bahas yang dasar terlebih dahulu. Kanker payudara ini apa sih, Dok, maksudnya? Terima kasih, Mas. Sebenarnya kalau dikatakan apakah itu kanker payudara ya, sebenarnya kanker itu adalah tumor. Oh, kanker itu tumor ya. Jadi tumor itu kita tahu dulu, tumor itu ada suatu benjolan di tubuh. Ya. Jadi ada benjolan di tubuh, kita sebut itu tumor. Nah, tumor itu dibagi dua. Ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, tumor ganas itulah yang kita sebut dengan kanker yang selama ini. Jadi ya kadang-kadang masyarakat sering bingung, Dok, ini tumor atau kanker? Nah, jadi saya luruskan dulu sebelum menjawab apakah kanker payudara. Jadi kanker itu adalah tumor ganas. Ya. Jadi tumor ganas yang terletak pada payudara. Jadi makanya kita sebut dengan kanker payudara. Jadi gitu. Jadi ada tumor, ada benjolan, baik itu benjolannya kecil maupun yang sudah pecah, tapi yang lokasinya di payudara maupun puting payudara. Begitu. Jadi ini kayak sejenis sel yang tumbuh lebih masif atau bagaimana sih, Dok? Ya, benar. Jadi selnya tumbuhnya berlebihan. Jadi normalnya sel itu sudah diciptakan Allah ya. Dia membelah terus dia mati. Kayak kulit kita nih. Kulit kita dia tumbuh, nanti dia satu hari dia mulai mengelupas lagi, ganti kulit. Nah, sama seperti itu. Sel itu dia membelah, ada waktu dia mati. Nah, tapi pada kanker selnya terus membelah, tidak ada fase dia matinya. Jadi dia terus bertumbuh sehingga pertumbuhannya semakin besar. Baik. Kalau kita bahas secara umum yang namanya kanker atau tumor ini bahaya nggak, Dok? Nah. Jadi gini, kita kalau berbicara tentang bahaya artinya mengancam nyawa kan ya, Mas ya. Jadi dia dibilang bahaya, apakah mengancam nyawa? Ya tidak pada saat itu, tapi dia bertumbuh terus-menerus. Artinya dia dalam kurun waktu yang cepat. Jadi kalau kita katakan ada benjolan di tubuh pemirsa ya, dia ada benjolan, tapi dalam waktu 3 bulan dia semakin membesar. Artinya dia
curigalah suatu keganasan, mengancam nyawa. Ya, nanti kalau dia sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi kita yang fungsi kita sekarang adalah kita periksa secara dini itu. Oh, ketahuan benjolan, cepat ke dokter. Jadi itu harus ditangani secara dini ya dok. Iya, Kalau benar. sudah ada benjolan-benjolan. Namun kalau kita tahu ini bahaya atau tidaknya itu dari kapan dok? Jadi gini, pada saat benjolan itu awal-awal, terkadang tidak terasa keluhan ya. Iya. Jadi makanya kadang-kadang penderita itu tidak aware, kadang-kadang oh biasa aja. Nah, ya. Jadi keluhan sebelum saya jawab itu dia bahaya atau tidak, saya jelaskan dulu apa saja gejala kanker payudaranya itu. Jadi kalau dia rata-rata nih di usia 40 tahun ke atas, Mas. Jadi 40 tahun ke atas itu ada benjolan di payudara, kita curigai suatu keganasan dulu. Ya. Tapi kalau yang usianya kadang-kadang sekarang banyak di anak-anak di usia 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu rata-rata jina. Tapi kanker ini sudah mulai bergeser. Yang dulu awalnya 40 tahun dia mulai curiga, sekarang di 30 sudah banyak. Gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi keluhan awalnya benjolan di payudara tapi tidak nyeri. Tidak nyeri. Tidak nyeri dok. Jadi 90% kanker itu tidak nyeri. Makanya kadang-kadang perempuan atau penderita kanker payudara dia tidak merasakan biasa aja nih awal-awal. Karena tidak nyeri. Jadi nggak apa-apa, nggak nyeri. Pada satu saat dia timbul membesar, pecah, baru dia datang ke dokter. Nah, disitulah pada saat dibilang bahayanya apa? Ya bahaya karena apa? Resiko penyebaran ke seluruh tubuhnya lebih besar. Seperti rata-rata dia ke paru-paru, ke hati, dok, ke otak sama tulang. Jadi yang paling sering ke sana. Jadi keluhannya nanti timbul sesak nafas, datang ke kita. Apa? Oh, ternyata dicek sudah penyebaran ke paru-paru. Jadi begitu. Baik. Artinya dia bahaya walaupun kecil tapi bakalan punya bahaya yang begitu besar ya? Iya, benar. Begitu besar. Jadi harusnya memang perlu adanya deteksi dini dok. Benar. Nah, deteksi dininya itu seperti apa dok? Prosesnya untuk bisa tahu ini, ini kayaknya tumor harus diperiksa, kayaknya ini kanker harus diperiksa, gimana dok? Jadi gini, tadi saya bilang pertama yang kita keluhkan biasanya benjolan ya. Jadi benjolan di payudara itu ya berapapun usianya ya. Iya, dok. Tapi kalau di atas 40, kita bicara kanker di atas 40 itu curigalah dulu suatu keganasan. Karena sampai terbukti tidak. Jadi ada benjolan, walaupun tidak nyeri, tetap periksakan payudaranya. Terus apabila dia dalam waktu 3 bulan semakin membesar 2 kali lipat, artinya awalnya cuma sekelereng nih, ternyata dalam 3 bulan udah sebesar bola pingpong, artinya udah 2 kali lebih besar kan Mas. Jadi curiga keganasannya lebih kuat lagi. Jadi kita harus mendeteksi datangnya ke dokter pada stadium awal. Jadi nanti karena stadium awal itu dia datang, itu bisa menentukan nanti kualitas hidup pasiennya ke depannya. Masih bisa ditangani dalam arti. Ya, benar. Ya, masih bisa ditangani. Seandainya kalau udah stadium akhir mungkin agak susah ya dok pastinya. Benar. Kalau sudah datang dengan stadium 4, terapi kita hanya kita katakan paliatif ya. Jadi penyebarannya ya kita tangani dengan seperti misalnya kemoterapi untuk membunuh yang di sel yang sudah menyebar jauh. Cuman ya terkadang pasien itu dia takut. Kok saya ini takut nih kanker payudara, berarti saya dekat mati nih katanya kan, rata-rata kan seperti itu. Ya otomatis makin dekat ke stadiumnya makin jauh, ya angka ketahanan hidupnya mungkin lebih kecil. Berkurang ya. Tapi memang usia kan tetap kita kasih tahu, usia itu tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Cuman kita adalah bagaimana di sisa umur kita kualitas hidup kita bagus, tanpa luka yang busuk. Kalau luka busuk kan kita otomatis nanti keluarga nggak ada yang deket. Iya benar dok. Nyerinya, terus ganti perbannya lagi, butuh biaya banyak. Kalau dia datang stadium awal, mungkin angka itunya lebih lama, ya otomatis kualitas hidupnya juga lebih bagus menjelang kematian. Makanya saya bilang
angka ketahanan hidup itu ya tergantung udah ditakdirkan sebenarnya. Cuman ya bagaimana kita menjalang itu, kualitas hidup kita bagus. Itu aja. Kita juga ikhtiar juga kan, walaupun kematian pasti ada sebabnya gitu ya. Kita tetap ikhtiar supaya tetap sehat gitu ya. Kayak gitu. Kalau kita bahas kanker payudara ini berarti ada benjolan, Dok. Kemudian tentunya ada nggak, Dok, gangguan bagi si penderita? Misalnya mohon maaf, Dok, ibu yang menyusui, apakah ada yang menderita kanker payudara atau bagaimana, Dok? Oh gitu. Jadi gini, misalnya ada resiko-resiko bisa terjadi kanker payudara gitu ya misalnya. Jadi rata-rata nih diteliti orang sana itu kalau dia kanker payudara itu biasanya timbul pada yang tidak hamil gitu rata-rata, kebanyakan gitu ya, Dok? Ya kebanyakan yang angka dia misalnya usia dia hamil pertama di atas 35 tahun. Nah, itu biasanya resiko terjadinya lebih kena, tapi belum tentu terjadi ya. Jadi pada ibu-ibu menyusui juga kadang-kadang ya ada, kadang baru udah sebelum dia hamil sudah kena. Tapi waktu udah hamil makin gede kan, baru di setelah hamil ya makin membesar tumornya ada. Jadi tidak dipengaruhi juga dia ini, cuman waktu dia terkena pertama itu usianya berapa dan riwayat pernah hamil enggak gitu. Itu aja resikonya. Tapi kebanyakan yang belum pernah hamil gitu ya, Dok, yang kena? Rata-rata di penelitiannya seperti itu. Jadi faktor risikonya banyak ya, Mas ya. Pertama usia tadi saya bilang. Kedua misalnya faktor dia pertama kali mensnya terlalu cepat, terlalu dini. Jadi rata-rata kan di umur 12 tahun kan. Tapi dia 9 tahun udah mens. Artinya dia terpapar hormon estrogennya lebih cepat. Terus menopause-nya lebih lama. Dia tidak mens lagi, tidak menstruasi lagi, umur 60 lewat masih menstruasi. Artinya apa? Artinya hati-hati karena dia masih terpapar hormon estrogennya. Riwayat keluarga yang paling penting juga. Berpengaruh juga, Dok? Pengaruh. Jadi kalau misalnya ibu ada yang kena kanker payudara, itu nanti anaknya bisa beresiko 2 kali sampai 4 kali lipat itu. Jadi misalnya di satu level di atas, misalnya dia ibunya atau adik-beradik ibunya nih, atau di bawahnya anaknya, adik-beradik anak. Jadi satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah. Penggunaan kontrasepsi hormonal juga di beberapa literatur juga bilang ada. Tapi kalau yang pemakaian 10 tahun. Lama ya. Kalau pemakaian hormon ya, bukan pemakaian kontrasepsi yang hormonal. Kadang-kadang ada yang pil, ada yang suntik kan. Benar. Cuman masih kontroversi lah, masih ada yang mengatakan tidak masalah, ada yang masalah. Ya cuman itu yang rata-rata hormonnya itu aja pengaruhnya dari estrogen. Artinya faktor resiko ini cukup signifikan ya, Dok? Cukup mempengaruhi untuk terjadinya kanker tadi ya, Dok? Iya, lumayan. Jadi yang paling banyak itu faktor genetika itu. Jadi misalnya ada pemeriksaan genetika yang lain. Misalnya orang tua kena, ini kita cek gen, misalnya gen BRCA1, BRCA2 itu yang dicek. Kalau itu hormon positif, biasanya resiko terkenanya lebih tinggi gitu aja. Kalau ada riwayat benjolan sebelumnya juga ada, misalnya pernah operasi tapi lesi jinak ya, benjolannya tumor jinak. Tapi ada yang tumor jinak yang bisa jadi ganas. Ada yang tumor jinak yang kita harus hati-hati nih, ibu harus observasi terus, periksa terus supaya bisa jadi ganas. Ada yang enggak. Jadi yang berisiko jadi ganas itu itulah yang kita mesti hati-hati. Gitu. Pertanyaan lagi, Dok, apakah makanan masuk faktor risiko juga? Apakah ada pantangan-pantangan nih buat anak muda, buat ibu-ibu untuk makan makanan yang ya mungkin bisa jadi faktor risiko? Apakah ada, Dok? Bagus ini. Ini rata-rata ditanyakan dari semua pasien ya. Saya nanya, Dok, makannya gimana, Dok? Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari beberapa literatur itu dikatakan tidak ada yang makanan yang mempengaruhi ke kanker payudara. Misalnya, tapi kalau beda kalau dia kanker usus ya. Kanker usus itu misalnya daging-daging merah yang mentah itu kan harus dikurangin karena itu bisa jadi faktor resikonya. Tapi kalau di kanker payudara dibilang ya tidak ada. Misalnya boleh makan ayam, Dok, boleh. Makan nasi, boleh. Jadi itu ya boleh asal sesuai dengan kadarnya aja. Ya secukupnya saja. Cuman pesan saya memang kita kan nggak tahu, kan salah satu pencetus kanker itu adalah bahan-bahan kimia ya.
Nah, bahan kimia yang masuk ke tubuh itu misalnya dari makanan yang sasetan, makanan yang instan gitu kan. Nah, kita kurangi saja. Kalau dibilang boleh, boleh aja gitu. Kan semua orang makan tuh. Iya, Dok. Nggak semuanya kan. Iya, Dok. Artinya ya boleh makan aja. Maksudnya jangan berlebihan aja gitu. Iya, benar-benar. Kalau berlebihan ya memang nggak bagus, Dok. Semua udah dijelasin seandainya. Contoh aja nih ke gula, Dok, ya. Iya, benar. Gula misalnya kebanyakan ya akhirnya ada yang diabetes. Begitu juga makanan-makanan instan ya, Dok. Jadi bahayanya seperti itu. Nah, ini kalau kita mau deteksi dini gimana ya, Dok? Selain ada tanda benjolan, ada nggak, Dok, tanda-tanda lain yang bisa kita cari gitu, Dok? Jadi gini, jadi deteksi dini itu bisa dengan kita kenal dengan sadari ya. Sadari. Jadi periksa payudara sendiri. Jadi bagi perempuan-perempuan yang dalam fase-fase subur gitu ya, jadi disuruh periksa payudaranya setiap bulan rutin. Rutin ya, Dok. Ya, jadi setiap bulan. Jadi terhitung dari hari pertama dia menstruasi. Jadi 14 hari, 10 sampai 14 hari setelah dia mens pertama itu, atau setelah bersih misalnya 7 hari dia bersih menstruasi kan, 7 hari, 3 hari setelahnya dia raba tuh payudara. Jadi di depan kaca, jadi dia mengangkat tangannya, disuruh raba payudaranya sendiri secara melingkar. Supaya apa? Bisa meraba. Kalau saat menstruasi tidak bisa. Karena apa? Payudaranya lagi posisi kencang. Jadi sulit membedakan mana yang tumor, mana yang enggak. Jadi pada saat dia selesai menstruasi disuruh meraba. Jadi itu deteksi dini yang paling penting banget menurut saya. Jadi diraba payudaranya kanan kiri sambil berkaca, kita lihat. Terus putingnya juga dipencet apakah keluar cairan atau tidak. Jadi keluar cairan di puting walaupun dia tidak hamil, itu juga hati-hati kita lihat. Apakah itu ada pesakit yang lain, apakah dia karena ada pelebaran saluran ASI-nya. Jadi selain dipegang, kita lihat ada puting tertarik atau tidak, ataukah keluar cairan dari puting payudaranya. Dan ini bukan terjadi pada perempuan ya. Ada beberapa pasien saya juga, laki-laki juga kanker payudara. Ada juga, Dok? Ada. Subhanallah. Bisa gitu ya, Dok? Bisa. Jadi kanker payudara itu tidak hanya pada perempuan, tapi yang terbanyak ya pada perempuan. Tapi kalau laki-laki sudah kena, angka keganasannya lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Itu ya, Dok? Jadi artinya harus dideteksi secara dini. Kalau seandainya ada, Dok, pas kita meraba ternyata ada benjolan, apa yang harus kita lakukan? Langsung ke vaskes atau langsung ke IGD? Apakah tindakannya sesuai SOP-nya seperti apa, Dok? Jadi kalau teraba benjolan, ya misalnya sekarang kan sudah banyak tuh asuransi kayak BPJS itu ya untuk memudahkan masyarakat ya kan. Jadi kalau misalnya ada benjolan, cepat hubungin dokter terdekat, misalnya ke vaskes terdekat ya, vaskes pertama, karena mungkin dari dia nanti merujuk, karena obat beda ya. Benjolan itu bisa, katanya bilang bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Tumor jinak itu bisa saja infeksi. Oh, gitu. Misalnya dia lagi radang, bisa mungkin dari vaskesnya dikasih obat. Tapi kalau untuk tumor itu tidak ada obat makan. Obatnya cuma di operasi. Jadi operasi itu tujuannya dua. Satu, membuang benjolan. Jadi benjolannya hilang setelah dioperasi. Yang kedua, supaya tahu kita benjolan ini ganaskah atau jinakkah. Jadi tujuan kita operasi itu adalah tindakan yang utama kalau untuk benjolan di payudara. Gitu. Itu sudah masuk stadium apa, Dok? Harus diambil tindakan operasi, Dok? Enggak, justru stadium awal pun diambil. Bisa diambil. Oh, karena supaya tahu kita dia ganas atau tidak. Tahu ganas atau tidaknya setelah diambil, setelah dioperasi, diperiksa di labor nanti, di patologi anatomi. Supaya tahu. Karena kebanyakan selama ini biasa kecil. Waktu udah gede datang, aduh, jadi lebih susah kita untuk operasinya. Jadi kemungkinan bisa di kemo dulu baru dioperasi. Nah, tindakan operasi ini berarti harus diambil sel yang dianggap tumor tadi ya, Dok? Iya, betul. Jadi benjolannya kita operasi, kita ambil dulu. Pertama kita ambil dulu benjolan yang kita curigai tadi, dibuang benjolannya aja dulu. Oh, gitu. Orang takut nih nanti payudara saya diangkat nih. Tapi kalau hasilnya ganas, ternyata kanker, ada beberapa alternatif. Kalau tumornya besar, ya otomatis kita angkat payudaranya. Karena apa? Itu induknya kan. Iya. Jadi kalau kita dari perang itu kan,
induk markasnya buang dulu, tentaranya udah nggak ngikut lagi. Tapi kalau kita buang tentaranya tapi induknya nggak dibuang, masih akan terus gitu ya, Dok. Nah, jadi operasinya bisa dibuang payudaranya, habis dirata nih kayak cowok kan, putingnya juga hilang. Atau ya bisa kita pertahankan payudara, tapi kalau tumornya kecil bisa kita pertahankan payudaranya tapi dibuang luas gitu, itu aja. Tapi kalau ada kan yang pengen payudaranya masih ada, karena kalau hilang payudara tuh kadang-kadang psikologis orang kena, ya kan? Karena itu sebagai apa ya, seksual sekunder ya. Jadi kalau sudah suami istri dia, jadi kalau ada kehilangan bisa jadi tidak harmonis lagi. Jadi seperti itu. Jadi kita ada pilihan-pilihan ke pasien. Jadi makin awal makin bagus, makin ketahuan awal makin bagus. Secara cepat ketahuan lebih bagus itu ya. Iya benar. Daripada nanti di akhir ternyata malah terjadi yang tidak diinginkan tadi, tindakan operasi, ya naudzubillah misalnya diambil semuanya, qadarullah masyaallah. Ada tadi kasus yang menarik untuk yang laki-laki, ternyata ada juga yang kena kanker payudara. Itu gimana ceritanya, Dok? Bisa? Ada juga. Jadi dia tidak, kan payudara sama-sama perempuan sama laki-laki itu ada payudara semua. Cuman yang perempuan itu dia berkembang. Sedangkan laki-laki dia tidak berkembang. Nah, cuman pada saat kanker payudara sama penyebabnya juga sama, patofisiologinya sama. Jadi bisa terkena. Tapi kalau misalnya dari 10 perempuan yang kena benjolan ya mungkin ada beberapa yang 50% yang ganas ya. Tapi kalau laki-laki rata-rata sudah ada benjolan, angka keganasannya bisa lebih tinggi tuh, karena dia kan jarang angka kejadiannya. Cuman tata laksananya juga sama, dibuang juga, di kemo juga sesuai dengan apa tipe tumornya gitu. Kemoterapi ya. Pertanyaan, Dok, kalau udah diangkat apakah masih ada kemoterapi juga, Dok? Masih? Nah, ini bagus. Ini juga banyak mitos-mitos yang di masyarakat nih yang kadang-kadang malah membuat terapi kita jadi takut orang. Bener Mas, itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi setelah operasi kita bisa menilai sebenarnya, oh ini ibu ini resiko rendah, resiko tinggi atau resiko sedang. Jadi kalau resiko rendah kadang-kadang kita cuman ada obat hormonal. Tapi kalau dia resiko tinggi, yang resiko sedang, menengah, itu kita bisa kemoterapi. Kemoterapi itu tujuannya untuk membersihkan yang di seluruh tubuh. Memang ada resikonya tuh Mas. Kadang-kadang orang mual-mual, nggak mau makan. Cuman rata-rata tuh, coba tanya nanti pasien-pasien kanker, rata-rata setelah di kemo, oh nggak seperti yang dibayangkan ya. Nah, jadi yang selama ini dibilang nanti di kemo jangan nanti meninggal. Jadi semua orang takut. Padahal setelah dia kemo, ada pasiennya beberapa yang datang nih, kita kemo Bu, nggak mau hilang, tiba-tiba udah nggak tahan lagi datang ke kita lagi, minta kemo aja lah. Ya udah kita kemo. Setelah di kemo ternyata tidak sesuai yang dianggapnya dulu. Jadi nyesel ya, kenapa saya nggak kemo dari awal. Ya nggak apa-apa lah kita ya mau gimana ya. Tapi artinya apa, rata-rata yang di kemo gemuk-gemuk. Artinya apa, pada saat dia memang nggak nafsu makan, dia memang nggak makan. Tapi setelah dia udah mulai pulih dalam 3 hari 4 hari makannya banyak. Jadi malah rata-rata saya kok makin gemuk ya setelah di kemo. Jadi tidak seserem yang dibayangkan. Cuman diinfus saja dari ini, obatnya masuk gitu aja. Kemoterapi, Masya Allah. Baik, terima kasih Dok atas penjelasannya. Kita akan kembali ke pemirsa. Bagi pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada yang ingin berkonsultasi, bertanya kepada dokter, silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Baik Dok, ada beberapa pertanyaan. Ini nampaknya dari sahabat kita di Rumah Sakit Islam Arafah. Bismillah, izin bertanya, apakah kanker payudara bisa juga terjadi pada kaum laki-laki? Ini sudah dijawab tadi ya Dok. Kemudian, benarkah semakin tua seseorang, semakin besar kemungkinan mereka terkena kanker payudara, baik laki-laki maupun perempuan? Silakan Dok. Terima kasih. Jadi makanya saya tadi bilang faktor risiko usia itu juga penting. Jadi makin tinggi usia, angka kejadiannya juga semakin tinggi. Jadi di start dari 40 kalau sekarang ini ya, dari 40 resikonya lebih tinggi. Naik usia 50 lebih tinggi lagi persentase untuk terjadi kena kanker. Jadi bukan artinya gini, bukan
50 itu kena kanker payudara, bukan. Setiap ada benjolan di payudara, makin tinggi usianya, makin tinggi angka keganasannya. Jadi gitu. Jadi misalnya umur 60, kalau ada benjolan, ya 90% nih, rata-rata nih ganas. Nah, jadi kalau 40%, umur 40 tahun, masih ada sekitar, oh ini masih 60%, 70% nih, bakalan dia jadi ganas. Hasilnya ganas gitu. Jadi makin tinggi usia, ya angka kejadiannya makin tinggi. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk tadi. Pertanyaan selanjutnya dok, jika seorang ibu menderita atau mengalami kanker payudara, seberapa besar kemungkinan putrinya terkena kanker payudara di masa depan? Kalau tadi saya bilang, kan dia masuk salah satu faktor resiko ya. Iya. Jadi diturunkan tuh bisa 10%. Ya, jadi tapi kalau misalnya dia ada ibu yang terkena ini, ibu terkena, tadi saya bilang segaris adik-beradik dia, atau adik-beradik tantenya, atau anak di bawah. Jadi satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah. Tapi kalau misalnya istri dari omnya, itu enggak, kan beda. Sepupu itu sudah beda faktor resiko. Tapi kalau misalnya satu tingkat itu 2 sampai 4 kali beresiko. Jadi artinya harus hati-hati. Jadi kalau ibu kita ada kanker payudara, kita harus rutin ini screening. Baik itu sadari, baik itu sadarnis. Artinya sadarnis itu diperiksa sama klinisi, diperiksa ke dokter, atau di atas 40 tahun itu sebaiknya di mamografi rutin. Mamografi itu kayak seperti di ronsen gitu Mas. Jadi di ronsen kan pemeriksaan untuk follow up kanker payudara, itu screening itu bisa, tadi saya bilang, periksa sendiri, periksa sama dokter, atau di periksa penunjang seperti di USG. Jadi di bawah 40 tahun itu baiknya di USG saja. Di atas 40 tahun di mamografi, artinya di ronsen payudaranya, nanti di ronsen X-ray dilihat, oh ada benjolan, enggak. Jadi di atas 40 tahun. Tapi kalau mamografi itu tidak disarankan di bawah 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun itu di USG saja. Terima kasih dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik, kami masih ingatkan bagi pemirsa Ansa TV yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan hubungi kami di 0821 8062 3333. Kita akan bacakan dok pesan yang sudah masuk. Jika seorang wanita didiagnosis menderita kanker payudara stadium 4 dok, apakah dia masih memerlukan perawatan? Jadi kalau misalnya kanker payudara stadium 4, kan kadang-kadang stadium 4 itu artinya dia sudah menyebar ya Mas ya. Iya, dok. Tadi ada bisa menyebar yang saya bilang, bisa ke paru, bisa ke hati, bisa ke otak, bisa ke tulang. Tapi kalau dia misalnya di hati timbul, tiba-tiba nggak ada gejala kan, nggak perlu dirawat. Artinya kalau dia dirawat itu yang bergejala. Misalnya dia kalau di paru-paru yang keluhan yang biasa kan paling batuk ya. Tapi yang sudah parahnya kan dia sesak napas. Nah, kalau sesak napas perlu dirawat, dicek apakah paru-parunya ada cairan atau tidak, perlu ditindakan untuk dikeluarkan cairannya. Nah, tapi kalau sudah stadium 4 memang terapi kita adalah paliatif. Artinya apa? Kita terapi suportif. Misalnya dia sesak, terus dia ada keluhan nyeri, ya sesak sama nyerinya yang kita tangani. Tapi kalau misalnya bisa nggak dia stadium 4 nanti dia kemo hilang? Bisa dok. Jadi stadium 4 kita kemo terapi, ternyata respon bisa. Jadi setelah dievaluasi setelah kemo hilang ini metastasisnya, sudah kembali lagi. Artinya ada beberapa pasien, banyak sih pasiennya yang respon sama kemoterapi pas dia awal di USG hatinya ada benjolan, penyebaran. Setelah kita kemo 6 kali, ada yang 8 kali, setelah dievaluasi ulang hilang. Alhamdulillah hilang ya. Artinya kita tetap walaupun dia hilang, kita harus observasi ketat. Kenapa? Karena sudah pernah penyebar, takutnya dia cuman hilang sebentar, nanti dia timbul lagi. Jadi observasi ketatnya yang penting setelah stadium 4 itu. Baik, terima kasih dok atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dok. Bagaimana saya bisa menurunkan resiko terkena kanker payudara? Menurunkan. Jadi begini, kalau menurunkan itu artinya kita resikonya yang bisa dimodifikasi ya. Jadi ada resiko
faktor resiko yang bisa dimodifikasi, Mas. Ada yang tidak bisa. Jadi yang tidak bisa itu seperti umur, nggak mungkin kita modifikasi kan. Iya, Dok. Jenis kelamin, nggak mungkin. Terus riwayat keluarga itu tidak mungkin kita modifikasi karena udah terima takdir kita kan. Terus kapan kita mens, kapan kita menopause itu kita tidak bisa modifikasi itu. Karena apa? Karena sudah ditakdirkan sama Allah kan. Iya, udah ketetapan. Udah ketetapan. Jadi kita nggak bisa modifikasi. Yang bisa kita modifikasi adalah tadi pertama misalnya menikah, punya anak. Iya. Nah, tapi kalau dia tidak punya anak karena memang tidak rezeki dia tidak punya anak ya tidak beda lain cerita ya. Dia menikah terus dia misalnya pemakaian kontrasepsi yang tadi saya bilang yang lebih dari 10 tahun atau lifestyle dia gaya hidup karena merokok, minuman alkohol itu beresiko soalnya beresiko 2 kali lipat juga untuk jadi kanker payudara. Jadi obesitas satu lagi. Obesitas itu beresiko. Ya, jadi yang bisa kita modifikasi yang ini. Kayak dari makanannya kita atur. Tapi kalau kena juga modifikasi ini ya apa pula itu namanya takdir kan. Jadi yang obesitas ini yang saya tekankan. Jadi ya obesitas itu ada resiko. Jadi nggak semua orang obesitas itu jadi kanker, enggak. Iya. Tapi beresiko. Jadi makanya dari makanan yang teratur otomatis hasilnya nanti di obesitasnya jadi berat badannya juga teratur. Terjaga lah. Terjaga. Jadi ideal lagi gitu ya. Insyaallah. Baik, Dok, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Assalamualaikum, Dokter. Apa benar memakai, bra-kawat dapat menyebabkan kanker? Dan apa benar tidur menggunakan bra juga menyebabkan kanker payudara? Terima kasih, Dok. Kalau itu juga mitos, mitos juga yang banyak beredar itu. Jadi pakai bra, kawat jadi kanker. Enggak sih, sebenarnya tidak ada hubungannya ya ke memakai bra atau tidak, yang berkawat atau yang nggak berkawat itu nggak ada masalah. Jadi tidak ada hubungan atau lagi tertekan itu nggak ada hubungan ke kanker payudara. Jadi itu mitos ya, Dok? Mitos. Nggak ada hubungannya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini, Dok. Untuk mencegah kanker, haruskah perhatian khusus diberikan pada pola makan? Kemudian, benarkah makanan dengan bahan pengawet seperti makanan kaleng menyebabkan kanker payudara? Lagi-lagi makanan, Dok. Ini lagi-lagi makanan ya. Jadi kalau makanan itu ya memang sulit kita bilang ini penyebab kanker, nggak bisa kan. Apalagi makanan kaleng yang sudah siap saji. Itu kan sudah diatur semua sama ada balai pengujinya kan itu kan. POM-nya juga. POM-nya juga. Dia bilang aman dikonsumsi. Ya. Tapi alangkah bagusnya kalau kita mengurangi ya. Kalau kita bilang tidak boleh makan A, nanti kita kena tuntut dong. Iya, Dok. Berarti kan, tapi kita kurangi saja. Jadi mau makan apa saja boleh ya. Makan daging, proteinnya hewani, nabati, tempe bebas sih terserah. Tapi kurangi saja yang makanan yang berkemasan. Karena itu kan ada isinya kan, memang karena kita bilang ini daging olahan, tapi kan dia ada pengawetnya, ada bahan kimia yang lain. Jadi kurangi saja lah bahan-bahan kimia itu masuk ke tubuh kita, ya supaya bahan kimia itu salah satu penyebab kanker. Cuman kita nggak tahu yang mana yang terjadi kanker itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Intinya ya silakan makan tapi jangan sampai berlebihan. Ya, gitu, Dok. Baik, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini. Mungkin dokter ingin memberikan edukasi kepada pemirsa Izzah TV. Silakan untuk penjelasan lebih lanjut lah, Dok, tentang deteksi dini kanker payudara. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Mas. Jadi untuk pemirsa Izzah TV, yang paling penting pada kanker payudara itu adalah deteksi dini sebenarnya, Mas ya. Jadi deteksi dini itu penting untuk menentukan kualitas hidup dan menentukan terapi dari kanker payudara itu sendiri. Jadi supaya tahu, tadi saya bilang sadari. Jadi periksa payudara sendiri setiap bulan ya, terutama setelah menstruasi. Jadi 3 hari setelah menstruasi, 3-5 hari setelah menstruasi selesai, diraba payudaranya, ngangkat tangannya, diraba, lingkar payudara kanan dan kiri. Jika ada benjolan, terasa benjolan yang semakin lama makin besar, dalam waktu lama dia tidak mengecil, cepat kunjungi fasilitas
kesehatan pertama. Obatnya ya kalau selama itu tumor, obatnya ya dibuang, dioperasi, tujuannya untuk mengetahui kanker itu kanker atau bukan, itu saja. Jadi kalau tidak dibuang kita tidak tahu itu tumornya ganas atau tidak. Yang kedua memang untuk membuang benjolan sendiri. Jadi benjolan itu makin lama semakin membesar dan tidak akan mengecil. Jadi mau sekarang mau nanti tetap dioperasi. Jadi periksa sadari jika ada benjolan di atas 40 tahun walaupun tidak nyeri tetap konsultasikan ke dokter atau fasilitas kesehatan supaya apa? Kita mencegah terjadinya pembiaran gitu. Jadi takutnya loss, awalnya ini harusnya kanker dibiarkan jadi lebih besar. Jadi deteksi dini lebih penting, mendiagnosa secara dini kanker itu lebih penting untuk kualitas hidup ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas edukasinya kepada pemirsa Aizah TV. Semoga apa yang disampaikan dokter bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Aizah TV dimanapun Anda berada. Tentunya kami ucapkan syukran dokter, jazakumullahu khairan. Semoga dokter dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusannya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian para pemirsa Aizah TV, program acara kita pada kesempatan kali ini tentang konsultasi kesehatan. Mungkin kita bisa membahas lebih dalam lagi nantinya dengan Dr. Nofriansyah Darwin tentang tema-tema yang lain ya dok. Insya Allah. Tentunya kami mewakili kru yang bertugas, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga dimaklumi, kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.